Oke, kita akan masuk ke PPT yang ketiga ya, tentang prediksi pembentukan endapan. Nah, ini adalah reaksi pengendapan, yaitu materi terakhir di dalam KSP, ya, di mana nanti ada dua larutan, kamu campurin, nanti pertanyaannya apakah dia akan mengendap atau tidak, ya. Tapi sebelum itu, kita akan, ini tujuan pembelajaran hari ini ya, kita akan melihat dulu gimana sih mekanismenya atau prosesnya. Jadi intinya nanti akan ada 2 larutan ya, misalnya dua-duanya bening. Nah, dicampurin apakah nanti akan menjadi endapan atau enggak nih, jadi keruh atau enggak nih, atau berubah warna atau enggak nih jadi endapan gitu ya. Dan ingat, kenapa bisa terjadi endapan? Pasti karena adanya proses ya pembentukan suatu garam ya, suatu kesetimbangan yang baru gitu, di mana nanti ada hubungannya sama nilai KSP, ada hubungannya dengan kelarutan atau S ya. Dan di sini kita akan pakai MRS atau MBS atau kalau bahasa Inggrisnya ICE ya, initial change sama eh, ICE, berarti equilibrium gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di sini syarat terbentuk endapan adalah ion-ion ini ya, hasil kalinya itu akan melebihi nilai batas toleransinya atau melebihi nilai KSP nanti. Kalau dia nilai hasil kali ion-ionnya ini melebihi nilai KSP atau nilai ambang batas jenuhnya, maka dia akan mengendap gitu ya. Itu konsep dasarnya seperti itu. Cuman gitu doang. Nah, makanya di sini kita akan pakai yang namanya Ki ya. Ki itu adalah quotient atau eh, hampir sama nilainya dengan K, di mana Ki ini tapi kita akan pakai di mana konsentrasi yang kita pakai ya, konsentrasi ini atau konsentrasi ya. Konsentrasi yang kita pakai ini kita nggak tahu apakah dia itu dalam keadaan yang belum jenuh ya, belum jenuh atau dalam kondisi yang jenuh atau kondisi yang lewat jenuh gitu ya. Dan hasil nilai Q-nya itu pasti sama kayak nyari KSP, jadi nggak ada bedanya. Makanya nanti kita akan lihat aja ya langsung ke soal gimana cara makainya. Sehingga tadi yang seperti Sir bilang, kalau dia itu KSP-nya itu lebih kecil ternyata dari nilai KSP. Tahu dari mana Sir? Ya KSP dari soal pastinya ya. Dari soal nih nilai KSP. Kalau KSP itu yang biasanya kamu cari ya atau hitung ya. Hitung. Nah, nilainya ternyata lebih kecil daripada KSP, ya berarti dia kondisinya belum jenuh. Ya, tapi kalau KSP-nya sama dengan KSP, artinya dia larutannya tepat jenuh, ya, tapi belum mengendap. Oke, belum mengendap ya, ingat ya, belum mengendap. Tuh, belum ada endapan. Oke, di sini juga tidak ada endapan. Tapi kalau nilai KSP-nya ternyata lebih besar daripada KSP, berarti udah kelewatan, ya. Artinya akan ada endapan yang terbentuk. Sehingga kalau nanti kalian masuk ke apa ya, analogi sederhananya, KSP ini adalah batasannya ya yang udah ada standarnya di dalam soal. Biasanya kalian bisa cari ataupun ada di soal ya. Contohnya di sini analoginya adalah kapasitas dari stadion yaitu 50.000 orang. Nah, KSP yang sebenarnya aktualnya ya yang sebenarnya kalian hitung ternyata ada 60.000 orang nih. Ya berarti nanti 50 ribunya dapat kursi, tapi 10 ribunya ya akan di luar ya atau mengendap gitu. Jadi 10.000 orang ini atau 10.000 zat ini, ion ini akan berada di luar dari sistem kesetimbangan, jadi dia mengendap gitu ya. Nah, untuk analoginya atau bayangannya seperti itu. Jadi nanti cara atau langkah untuk menghitungnya, pertama kalian identifikasi dulu ya, tentukan senyawa yang akan mengendap ya, yang dicurigai akan mengendap, yang KSP-nya diketahui di soal. Nah, itu biasanya tanda-tanda dia itu mengendap atau enggak ya. Yang kedua adalah hitung volume total campuran, karena kan kalian mencampurkan dua zat ya, berarti kalian hitung volume totalnya. Lalu kalian cari konsentrasi barunya, pastinya dengan MRS, cara nyarinya nanti mol mol akhir dibagi sama volume total ya, untuk mencari konsentrasi baru. Lalu kalian hitung KSP-nya seperti apa, lalu bandingkan dengan nilai KSP yang ada di dalam soal. Oke, nah untuk caranya gimana? Caranya seperti ini, teman-teman semua ya, kalau kita punya AgNO3 100 ml dengan konsentrasi 10⁻³ maka kalian cari dulu molnya berapa ya. Molnya
Ya tinggal dikaliin aja 100 dikali 10 pangkat min 3. Ya hasilnya adalah 0,1 mol. Ya, tapi di sini karena mili ya jangan mol tapi milimol ya, mmol. Oke. Nah, yang satu lagi juga sama di sini 100 dikali 10 pangkat min 3 ya, berarti kalau kamu kali nilainya adalah 100 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,1 milimol. Oke. Dan di sini udah ada KSP dari AgCl yaitu 10 pangkat min 10. Berarti di sini kita akan membandingkan nih ya konsentrasi yang ada ya yaitu 0,1 milimol ini nantinya kita bandingkan dengan si KSP ini. Oke. Caranya gimana, Sir? Pasti ya namanya mereaksikan kamu harus pakai MRS ya. Tulis dulu berarti AgNO3 ditambah NaCl menjadi apa? Ya ini kan tinggal tukeran aja nih. Ag ketemu Cl ya. NO3 di sini ketemu sama Na. Jadi dapatlah NaNO3 ya ditambah sama AgCl gitu ya. AgCl. Cuman tukeran doang, tukeran pasangan ya. Jadi di sini jangan lupa ada mula-mula, ada yang bereaksi, ada sisanya ya atau saat dia setimbang. Dan mula-mulanya tadi berapa? 0,1 milimol ya. Jangan lupa di sini juga 0,1 milimol. Yang bereaksi sebanyak berapa? Ya karena di sini koefisiennya sama-sama 1 ya. Di sini 1, di sini 1. Bentar. Ganti warna dulu. Di sini kan 1, di sini 1, di sini 1 semua. Ya udah, tinggal sama berarti ya. Di sini 0,1 milimol minus ya. Di sini 0,1 minus juga milimol. Di sini juga plus 0,1 milimol. Di sini plus 0,1 milimol. Dan ingat awal mulanya NaNO3 nggak ada atau strip AgCl-nya nggak ada ya. Sebelum dicampurin kan nggak ada zatnya. Maka kalau ditanya hasilnya berapa, hasilnya udah pasti didapatkan di sini 0 atau habis, di sini 0 atau habis, di sini 0,1 milimol, dan di sini 0,1 milimol ya. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah yang memiliki nilai KSP ya, karena yang punya nilai KSP biasanya itu menandakan zat ini mengendap ya. Mengendap gitu ya. Berarti NaNO3 itu merupakan garam yang mudah sekali larut gitu. Karena nilai KSP-nya kan nggak ada di cantumin di situ ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan hasilnya 0,1 milimol ini kan baru mol dari AgCl ya di sini ya. Saya tulis lagi mol dari AgCl sama dengan 0,1 milimol, maka volume total itu kan adalah 100 ditambah 100 ya, sama dengan 200 mililiter ya, mililiter. Maka kalau ditanya berapa sih konsentrasi AgCl? Ya konsentrasi dari AgCl itu kan sama dengan mol dari AgCl gitu ya. AgCl dibagi sama V total. Ya, sama dengan molnya berapa? 0,1 per 200 mililiter. Ini milimol ya. Mili-mili kan bisa dicoret. Betul ya. Coret. Nah, ini kan hasilnya tinggal berapa tuh? Di sini aja ya. Berarti 10 pangkat min 1 atau 1 dikali 10 pangkat min 1 per 2 dikali 10 pangkat 2 ya. Sehingga 1 per 2 itu kan 0,5 nih. Ini 1 per 2 kan dapat 0,5 dikali sama 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2 ya. Ini kan di bawah pangkat biasanya jadi min 2. Jadi kalau kita hasilkan hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 1 tambah 1 tambah 2 berarti 4 ya, 4M. Nah, gini ya. Nah, kalau udah kalian tinggal reaksiin aja AgCl itu reaksinya seperti apa. Oh, AgCl panah bolak-balik menjadi Ag plus ditambah Cl minus seperti biasa ya. Di sini konsentrasi AgCl-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Di sini juga sama 5 kali 10 pangkat min 4 berarti di sini juga 5 kali 10 pangkat min 4. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Maka kalau ditanya nilai KSP-nya berapa, tinggal dicari aja
bahwa nilai KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi dari Cl minus ya. Sama dengan berapa? 5 kali 10 pangkat min 4 dikali 5 kali 10 min 4 gitu kan. Hasilnya adalah 25 dikali 10 pangkat min 8. Nah, 25 kali 10 pangkat min 8 kamu bandingkan dengan yang ada di sini, 10 min 10. Kira-kira lebih besar nggak? Ini QSP ya, namanya QSP nih. Jadi hasil ini bukan KSP namanya, tapi QSP. Sorry, ini bukan KSP ya. QSP. 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 Karena kan ini yang kita cari kan dari perhitungan kita. Nah, ternyata nilai QSP-nya itu lebih besar ya. QSP lebih besar daripada KSP. Artinya apa? Artinya dia akan mengendap ya. Ingat, di mana Sir lihatnya? Oh, di sini dong. Tuh, QSP lebih besar daripada KSP, berarti larutannya lewat jenuh. Artinya terbentuk endapan. Udah gitu doang, gampang sekali ya. Ya, walaupun terlihatnya panjang karena memang soalnya ya mencari MRS gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa pasti gampang untuk ngerjain soal seperti ini. Ya, cuman bandingin doang. Nah, ini untuk cara ngitungnya ya. Kamu bisa cari ya tuh dapatkan ion Ag+ sama Cl- sama ya 5 kali 10 pangkat min 4 dari apa namanya? Persamaan reaksi dikaliin aja dapatlah 2,5 kali 10 pangkat min 7 ya. Kalau kamu ubah dari 25 kali 10 pangkat min 8, maka nilai QSP-nya dapat lebih besar ya daripada KSP. Sehingga apa? Terbentuklah endapan putih ya atau endapan AgCl. Seperti itu. Oke, paling itu aja dari PPT yang terakhir ini. Ya, kesimpulannya kamu coba lihat batasnya ya. KSP itu adalah batasnya. Kalau lebih dari KSP, konsentrasinya atau hasil kalinya atau QSP-nya gitu ya, berarti dia mengendap. Kalau kurang berarti masih bisa bereaksi. Kalau sama ya berarti udah jenuh, udah seimbang gitu ya. Kemudian nanti dilihat bahwa pH itu bisa mengubah nilai kelarutan dan nantinya kalian bisa lihat aplikasinya ya dari KSP ini atau QSP untuk penjernihan air ataupun untuk macam-macam ya. Paling dari Sir segitu aja. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan coba bahas soal di video selanjutnya ya untuk latihan yang Sir kirim ya mengenai kisi-kisi ujian harian dari KSP. Oke, paling sekian dari videonya. Terima kasih semuanya. Sir pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.